Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Di antara yang disebut 4 paviliun, Paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak berhasil, tetapi untunglah Paviliun Bintang Jatuh bisa lolos dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan seorang murid dari Paviliun Bintang Jatuh karena usia muda yang terakhir harus seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari sekilas. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda. Kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh. Jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan bahkan menemukan lokasi sekte. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki perasaan misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yaulau, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area luar jajaran pegunungan Bintang Langit di wilayah selatan. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan Bintang Langit. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunse juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang familiar. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Bintang Langit, sudah bertahun-tahun saya tidak mengunjungi tempat ini. Yaulau memandangi pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yaulau tertawa. "Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu, saya telah mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena saya sedikit tertarik." Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunse di depan akhirnya terhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun juga tidak ada gunung. Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunse sedikit tersenyum. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang dan tapak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar berubah secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. "Ayo pergi." Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunse tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial yang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah.
Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengar teriakan dari sparring. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh Dousheng Elite itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota. Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga takjub saat mendengar ini. Hanya Xian yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Sketch. Segera setelah semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas derek itu. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan, yang pernah ditemui Xiaoyan sekali. Guru. Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang tertinggal di udara itu untuk mundur. Iya. Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala pavilion di pavilion bintang jatuh kita." Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa, "Kepala aula." Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gaya di mana dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Anda awalnya adalah kepala aula pavilion bintang jatuh, bagaimana itu bisa mempermalukan Anda?" Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze. Hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebut-nyebut tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiaoyan di punggung Xiong San. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar hanya dengan sedikit nafas tersisa. Meskipun dia tidak dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiaoyan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang begitu cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Anak kecil ini terlibat dalam bentrokan langsung dengan bintang 5 Douzun. Meskipun salah satu lengannya patah, dia juga pernah dipukuli hingga terluka parah. Feng Zunze menghela napas dan menjelaskan. Berdengung. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung ketika Feng Zunze menghela nafas. Dia menatap Xiaoyan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Douzun. Selain itu, seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Douzun. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah mencapai. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap.
Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala paviliun utara dari paviliun petir angin yang berhasil mengejarnya sampai dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunze. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu dengan Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan langsung bergegas ke belakang gunung. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu tetapi lebih terlihat seperti pilar batu hitam yang jelek. Meski tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan ini adalah titik di mana meteorit dari angkasa itu mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30-40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan dia akan dapat melihat langit cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya 2 kekuatan yang diserap ini. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah. Seluruh pribadinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja terbaring di atas panggung batu ketika gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari platform batu. Setelah itu, ia terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik pada saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita bukannya terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3.000 api pembakar semakin padat. Dengan demikian, luka Xiao Yan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk, Yao Lao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Keke, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3.000 api pembakar tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan sembuh total dari luka-lukanya. Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kami hanya bisa menunggu. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggu Anda untuk membantu saya memperbaiki tubuh. Yao Lao tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit saat nyala api naik. Baru pada saat itulah dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini mundur. Hanya nyala api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam nyala api, seperti Phoenix yang mandi dalam nyala api, menunggu saat dia akan dilahirkan kembali.
Kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di dalam pavilion bintang jatuh dan bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala pavilion yang hanya ada dalam legenda ini. Pavilion bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun demikian, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala pavilion kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yao Lao cepat atau lambat akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk Yao Lao. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang dia perkirakan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiao Yan, dia telah mengumpulkan semua murid pavilion bintang jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala pavilion. Masalah semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan pavilion bintang jatuh. Di masa lalu, pavilion bintang jatuh memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa dengannya. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda yang masih belia ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa sesepuh bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari seperti apa posisi dan reputasi Yao Lao saat itu di dataran tengah. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan besar bahkan 3 kepala besar dari Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu yang menjadi kepala pavilion, mengapa bintang jatuh khawatir karena tidak cukup kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar sampai-sampai tidak ada yang bisa melawannya, pada akhirnya akan ada celah yang cukup besar antara seseorang dan faksi. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul setelah menemukan kesempatan. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia secara alami tidak ingin melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiao Yan pasti akan berhadapan langsung dengan Hall of Soul jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiao Yan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiao Yan telah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh semua harapannya pada murid ini. Saat ini, dia bisa dianggap membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiao Yan. Feng Zunze menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak tawaran kali ini. Dia selalu berpikir bahwa pavilion bintang jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu untuk mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, dia secara alami perlu mengembalikannya. Hubungan antara dirinya dan Yao Lao bisa dibilang sebagai sahabat yang pernah menjalani hidup dan mati bersama. Feng Zunze bisa mencari-cari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya posisi kepala pavilion? Selain itu, dia juga sangat jelas tentang karakter Yao Lao. Dia tidak menghususkan diri dalam manajemen. Pada saat itu, dia masih akan menjadi orang yang pusing karena masalah ini. Setelah menenangkan Xiao Yan, Feng Zunze dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena mereka takut akan ada balas dendam dari Hall of Soul yang dapat mengganggu kesembuhan Xiao Yan. Dengan perlindungan dari formasi bintang jatuh hebat, kemungkinan Hall of Soul tidak akan dapat memperpanjang pergerakannya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiao Yan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah menutup pintu masuk gunung. Meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan alam pil, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini sangat padat.
Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Kelompok dokter peri kecil secara alami memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiaoyan belum bangun. Bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Juga tidak ada keberatan terhadap kelompok dokter peri kecil yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini bisa dianggap tingkat atas bahkan di dataran tengah. Jika mereka bisa tetap di pavilion bintang jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga mulai mengalir dengan tenang di tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semuanya sangat sunyi selama 2 mulut ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunse juga mengirim orang untuk menyelidiki. Dataran tengah masih semarak seperti sebelumnya. Namun, tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Aula Jiwa. Bahkan tidak sedikit berita tentang Aula Cabang yang dihancurkan dirilis. Jelas, Hall of Soul telah mengunci berita itu. Yao Lao dan Feng Zunse terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya dapat sementara mengesampingkan masalah ini. Namun, Aula Jiwa yang tidak mencari masalah juga memungkinkan Yao Lao dan Feng Zunse menghela nafas lega. Pavilion bintang jatuh saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, pavilion bintang jatuh akan mengalami pukulan serius. Juga bukan tidak mungkin pavilion bintang jatuh tidak dapat pulih darinya. Hall of Soul telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu, Yao Lao dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan hidup, dia mulai terus-menerus menemukan beberapa metode yang menyebabkan kekuatan pavilion bintang jatuh diperkuat. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiaoyan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah Xiaoyan yang awalnya pucat dan tidak berdarah saat ini secara bertahap menjadi merah ramping. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini secara bertahap pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di pavilion bintang jatuh setelah Feng Zunse mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tamu tetua, mereka setidaknya ditarik ke sisi pavilion bintang jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunse untuk menarik perhatiannya. Yao Lao adalah guru Xiaoyan. Saat ini, yang pertama juga adalah kepala pavilion bintang jatuh. Di masa depan, Xiaoyan mungkin juga akan menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi penatua nominal. Tian Huo Zunse juga menyetujui undangan Feng Zunse setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Zian sifatnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunse sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongsan hanya bisa menganggukkan kepala dengan dia memaksanya. Feng Zunse dan sesepuh pavilion bintang jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Douzun bergabung bersama mereka. Bobot ini cukup berat. Hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 pavilion. Namun, mereka semua lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan besar akan menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Bahkan tidak perlu membahas tentang 4 pavilion. Waktu mengalir seperti air.
Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditambahkan ke hutan pegunungan yang hijau subur. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yaolang merasa agak tidak berdaya menghadapi adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan terkait masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang pavilion bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunse, bahkan sesepuh pavilion bintang jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik keingintahuan semua murid pavilion bintang jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang sedang memulihkan diri sambil melakukan retret. Wilayah Barat Laut Benua Douqi, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama menyadari bahwa pendiri Tuan Mutlak ini di dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang yang disebut Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran Jiama dan memulai era aliansi Yan. Di hati semua generasi muda di dalam Kekaisaran Jiama, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang dengan jelas menyadari bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk iblisnya yang akan membuat seseorang tertarik. Cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menyinari wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan seseorang tanpa sadar berhenti bernapas. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan menyihir seperti iblis. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang. Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis yang sempit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan. Hal ini menyebabkan pesona miliknya langsung mencapai puncaknya. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan mempesona yang bisa memikat semua orang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah. Sosok kurus berlama-lama di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun. Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu makan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Wanita yang menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Mami. Suara lembut yang tidak biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang saat mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Tempat di mana suara itu berasal adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih di atas kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang membuat orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Dousong.
Ukiran batu giok seperti wajah gadis kecil itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu menyebabkan hanya begitu menyukainya sampai-sampai tidak bisa membiarkannya pergi. Sepasang mata cerdas hitam pekat tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, ia diletakkan di atas lengan kecil anak yang lembut dan putih. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari kemunculannya ini, secara mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan Pithon saat itu.